tunggu. Kalau dia mau minta dianterin pulang, jangan mau. Lestari, kok belum pulang? Belum. Dari tadi nyari teman buat yang nganterin. Gak ada yang bisa. Oh, mungkin Kak Adin bisa nganterin? Anu, Mengganggu nggak? Oh, enggak. Yuk, jalan yuk. Kak, gimana kalau kita anterin Lestari duluan? Jangan, rumahku kan jauh. Lebih baik rumah kamu dulu aja. Oh, enggak. Karena rumah kamu jauh itu makanya harus didahulukan. Bener kan, Kak? Dari awal lo mestinya udah tahu gelagat, Din. Katanya lo udah mantep sama si Aura. Kok sekarang lo ngasih harapan lagi sama Lestari? Lo gimana sih? saya tidak pernah memberi harapan apa-apa sama dia, Pak Haji. Masalahnya begini, Din. Pacaran sama orang model kayak lo nih susah ditebak. Nah, lo cinta emang enggak, muka lo sama. Lo senang sama sedih, muka lo rate. Kayak jalan tol, lurus aja, nggak ada tikungannya. Jadi bukan salah dia dong kalau dia pikir lo masih bebas. Itu kan namanya lo ngasih harapan sama orang lain. Jadi saya harus bagaimana? Lo langsung nikah aja deh. Ya seenggak lo tunangan aja dulu. Jadi orang-orang tahu lo sama Aura udah ada iketan. Lo sama Aura masing-masing udah ada yang punya, begitu. Lo mau ngeteh? Boleh, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Lo bikin sendiri sono. Ya, lo gimana sih? Ngetehnya di belakang. Din, ngomong-ngomong bener, Lestari cinta sama lo. Jangan-jangan lo cuman GR doang. Gue juga kan pernah muda dulu. Nih, Pak Haji. Boleh gue baca? Boleh, Pak Haji. Asal jangan dibacain di depan orang lain aja. Salahkah bila Lestari mencintai Kak Adin? Maafkan sebelumnya, Lestari. Nah lo, jadi saya harus bagaimana, Pak Haji? lo bikin gua pusing aja lo. Ayo dong, Pak Haji. Pak Haji kan guru saya. Masa sih? Lo diam dulu, gua lagi mikir nih. Ini lo yang punya perkara jadi gua yang pusing nih. Cari penyakit sih lo. Gimana? Begini aja, begini deh. Begini. Ntar dulu. Nih, teh gue yang mana nih? Dua-duanya, Pak Haji. Dua-duanya. Ya udah. Terus, Pak Haji? Apa? Soal yang tadi. Yang mana?
Lestari, Pak Haji, Lestari. Masya Allah, iya, begini. Menurut hemat gue, lo mesti ngomong terus terang sama dia. Lo ngomong aja apa adanya, terserah dia nerimanya kayak gimana, bukan urusan lo. Tapi yang penting lo udah jujur. Tapi Pak Haji, Mumpung belum telat, lo ngomong sekarang. Ntar tuh anak hatinya berdarah-darah baru lo ngomong. Nyusahin aja lo. Tunggu apa lagi? Apa perlu gue yang ngomong? Iya Pak Haji, iya. Masya Allah, ini apa nih? Kok asin? Liwatan si Adin bener-bener ngebekawin dia. Saya paling tidak suka mengirim Pak Haji dan Sidan ke masa depan. Salahnya apa sih, Din? Kalau gue mau ngelihat masa depan gue, anggap aja gue tuh kayak kemarin mimpi. Gue cuma pengen tahu masa depan gue tuh gimana, ibadah gue bakalan nambah apa enggak, itu aja. Nah, apa masa depannya dia berhasil nggak jadi anggota DPR? Apa masih jadi pecandu narkotik? Nah, apa lo jadi anggota DPR tapi masih jadi pecandu narkotik? Kan bisa aja. Tapi kan Pak Haji tahu, saya tidak bisa mengirim Pak Haji dan Sidan ke tempat yang sama lebih dari 2 kali. Kecuali Pak Haji berani. Siapa yang takut? Takut. Siap? Din, ya Allah, lu ngomong-ngomong dong, kalau udah mau ngirim lu gimana sih? Lu bagus mau kagak jantungan, lu setuju sama nggak setuju muka lu rate. Mana nih? Ya, nih sih di rumah lo lagi, jatuhnya sekali-sekali di rumah gue kek. Pak Ustadz, kita maju berapa tahun nih? 15 tahun. Hah? 15 tahun? Berarti rumah Pak Jusin udah jadi tanah wakaf dong. Lo jangan takut-takutin gua lo. Wah, gua 15 tahun lagi masih seger buger. Gua baru pulang naik haji yang ke-13. Gua bangun masjid 15 yang gede-gede. Pak Haji, ada suara orang di dalam. Ahadun. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam Udah 15 tahun belajar ngaji baru sampai Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu tandanya babe lo orang yang sabar. Coba kalau orang lain belajar ngaji 15 tahun kagak maju-maju, udah berhenti. Lo mesti bangga punya babe kayak begitu. Pak Haji, Papa Zidan disunatnya tahun berapa sih? Ntar lo, gue inget-inget ya, setahu gue, babe lo disunatin waktu mau kawin mainnya lo tuh. Hah? Mah, tamu Zidan belum datang ya? Memangnya kamu nunggu siapa? Ki Jambrong, Mah. Pak Haji, Ki Jambrong itu siapa sih? Ki Jambrong nama ayam piaraan lo kali. Hah? Sepada! Tua bangke, jawab dong, bukain nih pintu. Di sini kagak jual sepeda. Jangan bertingkah lo, gua santet baru tahu lo. Lo, kok Bapak mau jadi siapa, Pak?
Enggak nyari siapa-siapa. Gue ini mau ngasih tahu lo tuh ada tamu tuh. Hai men. Ki Jambrong. Gimana lo? Baik. Baik, Ki. Gua tiup dulu bun. Bu, Pak. Tuh siapa tuh Ki Jambrong? Dia itu dukun santet bayaran, Pak. Dukun santet? Ngapain dia kemari? Begitulah, Pak. Sejak anak kami lepas dari narkoba, anak kami kecanduan santet. Masya Allah. Kami nggak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya. Pak, kenalin nih, Pak. Ki Jambrong. Yang cewek siapa? Itu sama Zidan, Ki. Oh, emak lo. Gue kira empol lu, hampir gue pelet. Ya di rumah baru 3, soalnya gue mau pasin aja jadi 4. Hai. Zidan, sini. Jangan sampai masuk rumah. Cukup di teras saja, ya. Yuk, Pak. Ente siapa? Aneh Haji Usin. Usin nama kecil gua dulu sebelum gua jadi dukun santet. Insya Allah. Dan masa depan gua jadi dukun santet. Masa begitu sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Witch, mana tuh? Hah? Udah sabar Pak Haji. Masa gue jadi dukun santet nih? Udah, nggak usah dipikirin Pak Haji. Saya kan sudah memperingatkan. Bayangan masa depan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Malah kadang-kadang bikin kaget. Din, balikin gue, Din. Gue penasaran, Din. Tuh Ki Jambrong tuh gue bukan. Udah pasti Ki Jambrong itu pasti Pak Haji Shim. Sebaiknya Balikin gue sekarang! Haji, Oh, si Adin lo kirim gua ke tempat apa nih? maaf Pak Haji, meleset sedikit biasa. Dan, Pak Haji, lo di mana? Pak Haji, Apa lo ya? Pak Haji, lihat tuh. Rasa-rasanya gua kenal tuh. Pak Haji, itu kan Pak Ustadz sama Kak Lestari dan Kak Aura. Masya Allah, si Adin. Din, udah gile lo. Dua-duanya lo sabet. Gimana sih lo? Kalau mau begitu lo konsultasi dulu sama gue. Gue jelek-jelek begini guru lo. Ntar gue ajarin lo. Lo udah bisa bersikap adil belum? Nah, nebatu namanya Badar Besi. Ini khasiatnya tinggi nih, Cing. Lo lihat cewek yang mana yang lo mau, lo gosok di baju lo, nempel dia. Cuman lo jangan bawa belayar nih, ya. Lo kalau belayar pakai pelampung. Soalnya kalau kapal lo tenggelam nggak pakai pelampung, mampus lo. Nah, soal harga,
Soal harga nggak jadi masalah, Ki. Yang penting saya bisa menggait si Ayu. Bagus, bagus, bagus. Gua temen yang kayak begini nih. Cuman ada syaratnya. Syaratnya selama 7 hari 7 malam lo kagak boleh sholat. Lo kagak boleh melaksanakan apa juga perintah Allah. Lo kagak boleh melaksanakan amal kebajikan sekecil apa juga. Buat mempertajam khasiatnya batu, lo tinggal meningkatkan lagi perbuatan maksiat lo, beres. Makin paten. Sanggup? Sanggup, Ki. Soalnya kalau lo langgar tuh pantangan, nih batu bakalan hilang, khasiatnya juga hilang. Bener lo sanggup? Sanggup, Ki. Sanggup. Bagus, bagus. Nah balik lagi ke soal harga ya. Mau dijual berapa, Ki? Jual? Enak aja lo ngomong jual. Gua kagak pernah jual barang gua, apalagi jimat kayak begini. Sembarangan ngomong, gua kepret nungging lo. Begini aja deh. Lo ganti aja mas kawinnya deh, ya? Iya, tapi duitnya berapa nih? Duit. Makin sembarangan lo ngomong lo. Lo kasih gua duit sekarang kagak bakalan gua terima. Gua sih lebih aman kalau lo transfer aja, Cing. Nih tuh, ya. Ini ada jumlahnya. Ada nomor rekening gue, ada banknya, ya. Coba ngitung gue segitu kan capek gue. Setuju? Setuju, Ki. Nah, salaman kita. Jangan kasih Dan, itu syirik. Aduh. Hati-hati deh ya kalau jalan ya. Loh, Ki, mana jimat saya? Kok hilang? Baru gue bilangin, pantangannya apa? Lo langgar. Tapi kan saya tidak melakukan apa-apa. Lo udah berbuat kebajikan. Yang mana? Lo nolongin nih anak kan berbuat kebajikan namanya. Kan nggak sengaja. Zidan, kebajikan sekecil apa juga yang lo bikin dicatat. Sebaliknya, kejahatan sekecil apa juga yang lo lakonin dicatat. Apalagi syirik kayak beginian. Lo buat Tuhan ame batu cincin ame kayak jambrong. Itu dosa lo nggak bisa diampunin. Kerak nerake lo. Astagfirullahaladzim. Paham lo? Gua kasih tahu Melo ya. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Awas lo ketemu gua lagi lo. Gua abisin lo. Gua baru pengen ngomong begitu lo duluin. Oke, ciao. Ciao. Din. Ya Pak Haji. Dan Ya Pak Haji. yang gua alamin barusan tuh kan bisa aja kejadian. Kenapa kira-kira gue bisa jadi dukun santet? Kok masa depan gue bayangannya ngeri kayak begitu? Itu semacam peringatan Pak Haji, bahwa setiap saat keimanan kita akan mendapat cobaan. Subhanallah. Kalau menurut Zidan sih, Pak Haji punya bakat jualan ayat. Ini kan cuma pendapat Zidan. Pak Haji jangan melotot dong. Kata Pak Haji tadi kan kita nggak boleh tersinggung. Lo bener. Nah Din, kita juga hati-hati tuh jangan sampai jadi orang yang kayak begitu. Terima kasih Dan ya. Sama-sama Pak Haji. Nasihat lo gue terima. Alhamdulillah. Ada nasihat buat saya apa tidak Pak Haji? Kenapa bayangan masa depan saya beristri 2? Adin, hati lo belum mantep.
Lu mesti berani ambil keputusan dong. Kan gua udah bilang istikharah. Pendapat Zidan bagaimana? Kalau pendapat Zidan sih, kalau Zidan jadi Pak Ustadz, pasti Zidan bingung juga. Habis dua-duanya cantik sih.